Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Safitri, NPM 5018036. Di sini saya akan memaparkan materi saya dari seminar keisdian yang berjudul Model Pembelajaran Problem Basic Learning pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Terima kasih. Model pembelajaran Problem Basic Learning pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara hasil pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Model pembelajaran Problem Basic Learning pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran. Model pembelajaran Problem Basic Learning. Menurut Dux and Finkel, Problem Basic Learning merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para siswa dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. Karakter model pembelajaran PBL. Yang pertama, Learning in Student Center. Yang kedua, Authentic Problem from the Organizer Focus for Learning. Yang keempat, New Information is Acquired through Self-Directed Learning. Yang keempat, Learning occurs in small group. Yang terakhir, Teacher act as facilitator. Yang langkah-langkah model PBL. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Yang ketiga, membantu investigasi mandiri dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Kelebihan dan kekurangan PBL. Kelebihan: yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang terakhir, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Sedangkan kekurangan, Problem Basic Learning tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang terakhir, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Pengertian dan tujuan ilmu pengetahuan alam. Trianto 2007-99. Ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Sedang tujuan IPA, menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap IPA, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ikut serta dan memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai alam sekitar dan segala keteraturan sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Penelitian relevan. Yang pertama, berdasarkan penelitian Istanti 2015 dengan judul Pengaruh Model Problem Basic Learning atau PBL terhadap motivasi belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Gadingan
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh proses penggunaan model Problem Basic Learning atau PBL terhadap motivasi belajar IPA kelas 5 SD Negeri Gadingan. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata hasil potes kelompok eksperimen yaitu 81,82 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil post-test kelompok kontrol yaitu 71,42. Selain itu, rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Penelitian relevan yang terakhir, Indri Anugrahi 2018 yang berjudul Meta-analisis model pembelajaran Problem Basic Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis di sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya penerapan model problem PBL di sekolah dasar, hal ini dapat dilihat dari presentasi rata-rata meningkatkan berpikir kritis siswa dengan menggunakan pembelajaran Problem Basic Learning mulai dari yang terendah 2,87% sampai yang tertinggi 33,56% dengan rata-rata 12,73%. Rata-rata berpikir kritis siswa sebelum menggunakan Problem Basic Learning 43,60%, meningkatkan menjadi 58,33%. Nilai rata-rata sebelum pembelajaran Problem Basic Learning dan sesudah pembelajaran PBL mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 12,73%. Kesimpulan dari makalah model pembelajaran Problem Basic Learning, penggunaan model pembelajaran Problem Basic Learning dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar dilihat dari penelitian bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa di sekolah dasar. Dengan model pembelajaran PBL, siswa juga dapat meningkatkan dan mengasah kemampuannya dan memecahkan sebuah masalah, khususnya permasalahan di dalam proses pembelajaran IPA di sekolah dasar. Model PBL juga dapat memberikan dampak positif terhadap siswa dan juga guru, sehingga siswa dan guru dapat bekerja sama dengan baik di dalam proses pembelajaran berlangsung. Sehingga dengan penggunaan model PBL, siswa dapat selalu memberikan dampak positif sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa di dalam belajar.